Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Andi Mutiara Insani, lalu ada Novalita Indah Nur Latifah, ada Suci Islami, lalu ada Winnie Yospin, dan saya sendiri, Yunita Susanti, akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai organ pencernaan dan organ peredaran darah pada manusia dan hewan. Nah, ini adalah beberapa bahan materi yang akan kami sampaikan. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai organ pencernaan pada hewan vertebrata dan fungsinya. Setelah kita ketahui bahwa hewan dapat dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan struktur tubuhnya. Yang pertama ada hewan vertebrata dan yang kedua ada hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang termasuk ke dalam vertebrata ada ikan, amfibi, reptil, dan hewan yang menyusui. Saya akan menjelaskan satu hewan yang termasuk ke dalam kelompok vertebrata, yaitu katak. Organ pencernaan pada katak yaitu yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut ialah organ pencernaan yang pertama mencerna makanan. Rongga mulut pada katak ditopang oleh rahang atas dan juga rahang bawah. Gigi katak tidak berkembang secara sempurna dan berbentuk V. Katak memiliki lidah yang sangat panjang dan berguna untuk menangkap mangsanya. Lidah katak memiliki keunikan, yaitu pangkal lidah yang berada di depan, bentuk lidah yang menggulung, sangat lengket, dan tekstur lidah yang kenyal. Lalu ada kerongkongan. Katak tidak memiliki leher, sehingga kerongkongan katak berupa saluran kecil dan sangat pendek. Selanjutnya, lambung. Lambung katak bersifat asam, dengan tujuan untuk membunuh kuman-kuman penyakit dan melumpuhkan mangsanya. Lambung katak menyerupai lambung ikan. Pankreas katak terletak di dekat lambung. Pankreas katak menghasilkan enzim yang membantu pencernaan makanan. Pankreas katak berwarna kekuning-kuningan. Di dekat lambung juga terdapat hati yang menghasilkan cairan empedu yang berguna menetralisir racun. Usus katak terdiri dari beberapa bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus cerna, dan di dalam usus katak terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus katak hampir menyerupai usus ikan. Usus besar atau usus tebal, di dalam usus besar sudah tidak ada proses pencernaan lagi. Yang ada hanya pembusukan sari-sari makanan dan penyerapan air saja. Dan terakhir ada kloaka. Sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Bentuk kloaka pada katak menyerupai kloaka pada reptil dan ikan. Kloaka pada katak mempunyai 2 saluran, yaitu reproduksi dan pencernaan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi Mutiara Insani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Nah, untuk materi berikutnya yaitu mengenai hewan invertebrata. Nah, tadi kan teman-teman sudah mempelajari ya apa saja dari hewan vertebrata dan organ pencernaan yang terdapat pada hewan vertebrata. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah kelompok hewan yang struktur tubuhnya tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Dan untuk jenis-jenis dari hewan invertebrata sendiri adalah seluruh jenis hewan kecuali dari kelompok pisces, amfibi, aves, reptil, dan mamalia. Hewan invertebrata ini juga terbagi menjadi 8 filum. Yang pertama itu ada filum Annelida atau cacing bersegmen atau gelang. Yang kedua ada filum Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Yang ketiga ada filum Coelenterata atau jenis hewan berongga. Yang keempat ada filum Echinodermata atau hewan dengan kulit berduri. Yang kelima ada filum Mollusca atau hewan bertubuh lunak. Yang keenam ada filum Nematelmintes atau hewan jenis cacing giling. Yang ketujuh ada filum Platyhelminthes atau hewan jenis cacing pipih. Dan yang terakhir ada filum Porifera atau jenis hewan yang memiliki banyak pori atau spons. Nah, setelah kita mengetahui ya macam-macam dari hewan invertebrata itu ada apa saja, selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari mengenai organ tubuh pencernaan yang terdapat pada hewan invertebrata.
Nah, setelah teman-teman mengetahui macam-macam dari hewan invertebrata, maka di sini saya akan melanjutkan materi mengenai organ pencernaan yang terdapat pada hewan invertebrata. Salah satu hewan invertebrata yang akan saya ambil yaitu dari filum Annelida. Filum Annelida merupakan jenis cacing yang memiliki tubuh yang terdiri dari segmen-segmen yang dilengkapi berbagai sistem organ pada tubuh yang baik dan juga sistem peredaran darah tertutup. Jenis hewan pada filum Annelida ini yaitu cacing tanah, lintah, dan termasuk hewan hermafrodit. Salah satu hewan dari filum Annelida yang akan saya jelaskan yaitu cacing tanah. Cacing tanah ini merupakan organisme perombak yang mampu mengubah sampah dan butiran tanah menjadi tanah subur. Organ pencernaan pada cacing tanah terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Sistem pencernaan pada cacing tanah merupakan sistem pencernaan yang sempurna. Berikut ini sistem pencernaan pada cacing tanah. Mula-mula cacing tanah akan memakan makanan dan butiran tanah. Kemudian, makanan dan butiran tanah tersebut akan masuk ke dalam mulut menuju faring. Makanan dan faring melalui kerongkongan akan dibasahi lendir, kemudian masuk ke tembolok sebagai penyimpanan sementara. Di tembolok, makanan akan masuk melalui atau menuju empedal dan terjadilah pencernaan secara mekanik. Selanjutnya akan masuk ke usus untuk diserap dan diserap sari-sari makanannya. Dan pada tempat terakhir yaitu sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Setelah kita mempelajari sistem pencernaan pada hewan cacing tanah, nah kita juga perlu mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat pada organ pencernaan cacing tanah. Yang pertama itu ada mulut. Pada bagian mulut terdapat prostomium yang memiliki sel-sel sensor yang berfungsi sebagai lensa menggantikan fungsi mata sehingga cacing dapat membedakan material berbahaya selama proses makan dan proses bergerak. Yang kedua ada faring. Nah, faring pada hewan cacing itu berotot, berfungsi untuk dapat menarik dan menelan makanannya. Yang ketiga itu ada esofagus atau biasa disebut dengan kerongkongan, yaitu sebuah saluran sempit yang menghubungkan faring dengan tembolok. Yang keempat ada tembolok, merupakan penyimpanan sementara bagi makanan. Yang kelima ada ampela atau empedal, berfungsi untuk menggiling makanan dengan bantuan butiran-butiran tanah. Yang keenam ada usus. Disinilah pencernaan makanan berlangsung dan penyerapan sari-sari makanan. Yang ketujuh ada anus, merupakan alat pelepasan sisa makanan atau tempat terakhirnya sisa makanan. Dan yang terakhir itu di dalam cacing tanah itu terdapat kelenjar-kelenjar. Pada hewan cacing tanah ada 3 pasang kelenjar yang duduk berhadapan di sepanjang esofagus atau kerongkongan yang berfungsi untuk menetralkan makanan yang mengandung asam. Sekian dari saya penjelasan dari hewan invertebrata dan organ pencernaan pada hewan invertebrata. Terima kasih. Yang selanjutnya akan membahas tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Organ-organ pencernaan pada manusia yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, pankreas, hati, kantung empedu, usus besar, rektrum, dan anus. Nah, yang pertama mulut. Mulut merupakan awal dari saluran pencernaan. Faktanya, proses pencernaan manusia dimulai sebelum proses menggigit makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Nah, yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Nah, yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah menjadi bentuk yang dapat digunakan. Ketika makanan sudah diproses, maka sisanya akan dilepaskan ke usus kecil. Nah,
Yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan tabung berotot yang sepanjang 22 kaki atau 8,25 meter yang berfungsi untuk memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu. Pada usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang kelima ada pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya ke aliran darah. Yang keenam ada hati. Dalam proses pencernaan, fungsi hati adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Selain itu, hati berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Ketujuh ada kantong empedu. Kantong empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Nah, yang kedelapan ada usus besar. Usus besar merupakan tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil dengan rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Yang kesembilan ada rektum. Rektum merupakan ruang lurus berukuran 8 inci yang menghubungkan usus besar dengan anus. Tugas rektum yaitu untuk menerima kotoran atau feses dari usus besar dan mengirim sinyal bahwa ada feses yang harus dibuang keluar dan menahan tinja tersebut sampai proses pembuangan itu terjadi. Nah, yang selanjutnya ke-10 itu ada anus. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus dikelilingi oleh otot-otot sfinkter yang penting dalam mengontrol pengeluaran feses. Sfinkter internal selalu kencang, kecuali ketika feses memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang bisa mencegah BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari bahwa pada saat itu ada feses yang akan dikeluarkan. Nah, selanjutnya yaitu cara memelihara kesehatan organ pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu banyak minum air putih. Sebisa mungkin kamu harus memenuhi kebutuhan air harian. Karena kebutuhan harian akan membuat pencernaan berfungsi dengan baik. Feses yang dikeluarkan pun akan menjadi lebih lunak, sehingga kamu tidak mengalami sembelit. Seperti yang kalian ketahui, selama ini sembelit terjadi akibat kurangnya cairan tubuh. Konsumsilah setidaknya 8 gelas air putih atau 2 liter air setiap harinya untuk kesehatan pencernaan. Yang kedua yaitu memperbanyak konsumsi tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Serat yang masuk akan membuat kamu lebih kenyang dan juga tidak kembung. Yang ketiga, mengonsumsi lemak-lemak yang sehat. Kamu bisa mendapatkan lemak sehat dari buah-buahan seperti alpukat dan beberapa biji-bijian. Selain itu, ada beberapa pilihan ikan yang berlemak dengan kandungan asam lemak omega 3, seperti salmon dan tuna yang bisa dikonsumsi untuk menjaga sistem pencernaan. Yang keempat yaitu makan dengan cara yang baik seperti tidak berlebihan dan tidak terburu-buru. Nah, yang kelima yaitu mengonsumsi real food. Biasakanlah untuk memasak makanan yang ingin kamu makan. Dengan memasak sendiri, kamu dapat mengatur jenis nutrisi yang masuk dan mengonsumsi real food. Selama ini, di luar rumah sering menggunakan makanan olahan, makanan buatan, dan bahan pengawet. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Suci Islami akan melanjutkan pematerian mengenai organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan
zat ke dan dari sel. Nah, organ peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, peredaran darah terbuka adalah peredaran darah atau distribusi darah ke seluruh tubuh yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Kadang darah secara langsung menuju jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh. Adapun contoh hewan dengan peredaran darah terbuka ada udang, moluska, serangga, dan lain-lain. Nah, mekanisme sistem peredaran darah terbuka yaitu jantung berbentuk tabung yang terbungkus oleh membran. Jantung terletak di bagian tengah belakang dada dengan dinding otot yang tebal. Nah, saluran arteri yang berasal dari jantung memiliki katup-katup atau valvula untuk mencegah darah masuk kembali ke jantung. Darah yang berasal dari arteri masuk ke rongga jaringan yang disebut sinus. Nah, dari sinus tersebut darah masuk ke jantung melalui 3 katup atau ostium dan dipompa dengan kontraksi otot sampai di kapiler seluruh tubuh. Adapun yang kedua ada peredaran darah tertutup, adalah peredaran darah di mana sirkulasinya melalui pembuluh darah sejati, yaitu yang terdiri dari pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Sistem peredaran darah ini memiliki nutrisi dari zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Contoh hewan dengan peredaran darah tertutup ada cacing tanah, ikan, katak, reptil, apes, dan lain-lain. Nah, jadi pada sistem peredaran darah tertutup, darah bergerak melewati pembuluh yang saling berhubungan, arteri, kapiler, dan vena. Arteri relatif lebih besar yang membawa darah dari jantung. Arteri terkecil bersambungan dengan kapiler, pembuluh berdinding tipis yang menjalin berbagai jaringan tubuh. Nutrien, oksigen, dan ion dibawa dalam darah yang berdifusi ke dinding kapiler memasuki cairan ekstraseluler yang membasahi bagian luar jaringan. Selanjutnya dari situ masuk ke dalam sel. Nah, limbah metabolisme meninggalkan sel dan masuk ke cairan ekstraseluler. Selanjutnya berdifusi ke kapiler. Kapiler berhubungan dengan vena terkecil, kemudian ke vena besar yang membawa darah ke jantung. Vena mengembalikan makanan dalam darah melewati satu atau lebih pompa yang mengembalikannya ke arteri. Untuk selanjutnya, seperti di gambar, terdapat contoh hewan dengan peredaran darah terbuka dan tertutup. Yang pertama, peredaran darah terbuka, contohnya itu serangga. Nah, organ peredaran darah serangga meliputi: ada jantung pembuluh berbentuk tabung panjang dengan bagian-bagian gelembung pembuluh darah. Yang kedua ada pembuluh arterior, merupakan ujung pembuluh arteri dan arteri terkecil, berfungsi mengatur tekanan darah. 3 ada pembuluh lateral. 4 ada ostia atau ostium, yaitu lubang atau pori-pori yang halus dan berdenyut di sisi kiri dan kanan jantung pembuluh, berfungsi sebagai tempat masuk darah dari seluruh tubuh. Nah, ada juga yang disebut hemolimpa, yaitu darah dan cairan tubuh serangga yang berfungsi untuk mengedarkan zat-zat makanan kepada sel-sel tubuh. Nah, adapun sistemnya itu, jika jantung pembuluh berdenyut, kemudian hemolimpa terpompa mengalir melalui arteri. Nah, dari situ masuk ke rongga tubuh, lalu masuk ke jaringan-jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Nah, dari jaringan tubuh tersebut akan kembali ke jantung pembuluh melalui ostium. Kemudian yang kedua ada peredaran darah tertutup, contohnya terdapat pada cacing. Organ peredaran cacing meliputi ada pembuluh darah dorsal atau pembuluh darah
Punggung memiliki fungsi untuk mengangkut darah agar bisa masuk ke jantung. Yang kedua ada jantung pembuluh. Nah, antara pembuluh darah dorsal dan pembuluh darah ventral dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Pembuluh darah kapiler ini terdiri atas 5 pasang lengkung aorta yang berperan sebagai jantung. Yang selanjutnya ada pembuluh darah ventral atau pembuluh darah perut memiliki fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Adapun peredaran darah pada cacing dimulai dari jantung memompakan darah dari bagian dorsal atau punggung ke pembuluh darah ventral atau perut, lalu ke seluruh tubuh. Darah yang diedarkan mengandung hemoglobin. Setelah melalui seluruh tubuh, darah akan kembali ke bagian dorsal tubuh menuju jantung untuk kemudian dipompakan lagi ke seluruh tubuh. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, saya akan kembali melanjutkan pemaparan mengenai organ-organ peredaran darah manusia beserta fungsinya dan juga cara memelihara kesehatan organ-organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia meliputi yang pertama ada jantung. Jantung merupakan salah satu organ dalam sistem peredaran darah yang terletak dalam rongga dada, tepatnya di antara paru-paru. Jantung memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan dalam atau perikardium visceral, dan yang kedua adalah lapisan luar atau perikardium parietal. Pada lapisan jantung terdapat cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika jantung memompa darah. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Dalam sistem peredaran darah, atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang mengandung sedikit oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Kemudian, darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru-paru. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan atrium kiri berfungsi dalam menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Setelah itu, ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan juga pembuluh kapiler. Yang pertama ada pembuluh arteri. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh darah kapiler. Fungsi dari pembuluh darah ini adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri menghantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel, mengangkut zat buangan misalnya karbon dioksida, menjaga keseimbangan mobilitas protein, kimia, dan unsur-unsur dari sistem kekebalan tubuh dan sel. Kedua, ada pembuluh vena atau pembuluh balik. Pembuluh vena berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida dan menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Vena cava akan membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh, yang kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan, sedangkan vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang ukurannya hanya 5-10 mikrometer. Meskipun pembuluh kapiler memiliki ukuran yang benar-benar kecil, namun untuk kuantitas kapiler yang berasal dari arteri termasuk besar agar semua daerah sayatan yang melintang pada aliran darah meningkat.
Pembuluh kapiler merupakan penghubung antara pembuluh arteri dan juga pembuluh vena, di mana tempat terjadinya pertukaran zat, juga penyerapan nutrisi pada usus dan filtrasi pada ginjal. Yang ketiga adalah darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya. Orang dewasa memiliki 4,5 sampai 5,5 liter darah dalam tubuhnya. Darah ini nantinya akan mengalir dari jantung ke seluruh bagian tubuh, lalu kembali ke jantung lagi untuk diperbaharui. Darah manusia memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada sel-sel darah yang terdiri atas sel darah merah dan sel darah putih, yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah yang bertugas membawa zat-zat penting seperti hormon, protein, dan faktor pembekuan darah. Di dalam plasma darah juga terdapat fibrinogen yang dapat berubah menjadi benang-benang fibrin yang berfungsi untuk menutup luka jika seorang mengalami luka dalam tubuhnya. Di dalam darah terdapat juga sel-sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit dan juga sel darah putih atau leukosit. Sel darah merah berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah merupakan bagian terbesar dari sel darah, yaitu sekitar 99% sel darah merah yang berbentuk bulat, pipih, dan tengahnya cekung. Sel darah merah sering berada dalam keadaan bertumpukan. Sementara sel darah putih atau leukosit yang fungsinya membantu mempertahankan tubuh dari infeksi virus, kuman, jamur, dan juga parasit. Sel darah putih berukuran lebih besar dan tidak berpigmen dan mempunyai inti yang bentuknya bermacam-macam. Di dalam darah ada juga terdapat keping darah atau trombosit yang fungsinya untuk membantu proses pembekuan dalam darah. Trombosit atau keping darah berbentuk kecil, tidak beraturan, dan juga tidak berinti. Berikut ini adalah cara menjaga organ peredaran darah agar tetap sehat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang baik agar dapat memperlancar peredaran darah. Makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran dapat berpengaruh pada sistem peredaran darah karena dapat memperlebar pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih efektif. Dan juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan. Makanan yang kaya antioksidan seperti bawang bombay, buah-buahan sitrus, dan serta berbagai jenis buah beri untuk melindungi pembuluh darah dari radikal bebas. Yang kedua, menghindari kebiasaan merokok. Menghentikan kebiasaan merokok adalah salah satu kunci melancarkan peredaran darah. Karena rokok banyak mengandung bahan aktif yang berbahaya seperti salah satunya nikotin. Nikotin pada tubuh dapat merusak pembuluh darah dan mengentalkan darah sehingga sirkulasinya menjadi terganggu. Yang ketiga, olahraga secara rutin. Karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen agar fungsinya tetap optimal selama berolahraga. Maka dari itu, jantung akan memberikan respon dengan lebih banyak darah ke seluruh tubuh sehingga dapat memperlancar peredaran darah. Olahraga secara rutin juga dapat meningkatkan kemampuan pembuluh darah untuk melebar dan bekerja dengan lebih efektif. Yang keempat, mengurangi stres. Mungkin stres memang tidak mudah untuk dihindari, tapi kamu dapat mengelolanya agar tidak berlarut-larut. Karena ketika kamu mengalami stres, pembuluh darah akan mengalami penyempitan sehingga sirkulasi darah menjadi terganggu. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Nah, itu dia materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi pada kelompok 4. Kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.